Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 thumma Alhamdulillah, alladzi ja'ala sahri Ramadan qurrata wajhil am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruhu ala jami'i ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladzi amarna bis salati was zakati was siyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila kafatil anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah Darul Nisa, Majelis Taklim Darul Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Pagi hari ini kita semuanya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini di dalam keadaan yang sebaik-baiknya, sehat walafiat jasmani rohani kita, iman masih tetap melekat di dalam lubuk jiwa kita. Allah senantiasa membimbing kita dengan hidayah, diberikan taufik, inayah, maunah, sehingga kita mampu senantiasa beramal soleh. Khususnya pagi hari ini kita mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberkahi. Mudah-mudahan setiap langkah kita mengangkat derajat kita dan setiap langkah kita mengampunkan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan ke haribaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya serta umatnya yang setia melaksanakan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darul Nisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah semuanya yang hadir ini sehat ya. Alhamdulillah. Maka sehat itu tidak untuk kita sendiri. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mungkin karena kesibukan-kesibukan yang lain, kita doakan semoga kesibukannya diberi kemudahan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pagi hari ini temanya apa kemarin? Ternyata tema yang kami sampaikan itu dulu tahun kemarin sebagian sudah dibahas itu ya, yaitu prioritas hidup muslim. Tapi saya yakin lupa ya. Saya yakin lupa. Dan juga tentang Ramadan, sebetulnya apa yang perlu disampaikan tentang Ramadan?
Saya bertanya, sudah berapa kali sih kita menghadapi Ramadan? Sudah berapa kali kita puasa? Makanya apa lalu kemudian yang perlu disampaikan itu, ya? Apa? Nah, ini kesulitannya untuk menyampaikan menyambut Ramadan itu di situ. Mau disampaikan yang diberitahu seapal gitu, seapal. Tapi kita berpedoman di dalam Al-Quran, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Rasulullah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala beri peringatan. Ini perintah Allah. Jadi kalau disampaikan peringatan itu kita ucapkan alhamdulillah. Karena apa? Setiap peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ini Rasulullah diperintahkan terus memberikan peringatan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Beri peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang hatinya memiliki iman. Insya Allah peringatan itu bermanfaat baik bagi yang memberikan peringatan dan juga yang menerima peringatan itu. Oke, kita komitmen dengan tema yang ada, tapi itu sudah pernah kita sampaikan, ya. Apa prioritas hidup seorang muslim itu? Apa sih Bu prioritasnya? Urip iki opo jane? Yang jadi prioritas kita itu apa? Mesti macam-macam. Kalau ditanya itu macam-macam. Ada prioritas hidupnya itu menjadikan anak saya berhasil. Ada yang begitu? Ada. Ada yang prioritasnya itu besok saya dapat suami yang wah gitu pokoknya. Gitu ya, ada juga gitu. Dan macam-macam itu. Jadi prioritas hidup seseorang itu macam-macam. Tapi bagaimana menurut Allah Subhanahu wa taala? Nah, itu pasti rujukannya kepada Al-Quran. Apa yang mesti kita jadikan prioritas? Kita balik dulu, orientasi hidup kita ini apa sih? Untuk apa? Meraih apa? Orientasi hidup kita itu untuk apa? Kita ini sudah lama hidup, tapi orientasi hidup samar-samar gitu, repot gitu ya. Nah, orientasi hidup menurut Allah Subhanahu wa taala nanti dicari sendiri di Al-Qur'an, ayatnya begini. Kan gampang itu dicari di Google. Wa bataghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Kalau dilanjutkan wala tansa nasibaka minad dunya wa aksin kama aksanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Orientasi hidup seorang muslim itu harus meraih akhirat. Itu orientasinya, ya. Itu dulu. Jadi orientasi hidupnya itu apa yang mesti dia kerjakan itu untuk apa? Oh, akhirat, meraih kebahagiaan akhirat. Dengan apa kita meraih? Sudah diberikan perangkatnya, modalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala karunia yang telah diberikan kepada kalian. Kita ini dikaruniai apa sih? Pertama, umur kita. Itu modal kita, umur itu. Lalu tidak sekedar umur, diberikan juga sehat. Diberi lagi ilmu kita.
Kita bertaklim itu sudah berkali-kali, berarti sudah tambah ilmunya. Diberikan karunia apalagi? Harta. Harta itu macam-macam, ya, dan lain-lain. Karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung tidak bisa kita menghitungnya. Terus semuanya itu dipergunakan untuk meraih kebahagiaan akhirat itu, ya. Karenanya di Quran itu banyak dijelaskan tentang dunia. Makanya kalau orientasinya dunia, kecelik kita nanti. Apa kecelik itu? Bahasa Indonesianya kecelik itu apa? Nah itu nanti kalau orientasinya dunia, kecelik kita nanti. Karena apa dikatakan Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu seperti itu. Dunia itu hanyalah semu permainan belaka. Kalau tidak memahami ini, maka kita akan meletakkan dunia sebagai orientasi hidup kita. Padahal sudah diingatkan oleh Ahmad Albar. Kenal Bu Ahmad Albar? Apa kata Ahmad Albar? Lah itu dunia ini, lo itu hafal kabeh. Tapi ayat kosong buku ya gitu dia. Itu sudah diingatkan kita bahwa dunia itu hanya panggung sandi. Jadi kalau mendapatkan berbagai macam masalah kehidupan yang kita hadapi, segi permainan saja itu. Jadi fokus tetap akhirat. Tapi ada yang seolah-olah panggung sandiwara itu merupakan kehidupan yang sebenarnya. Ada. Makanya kalau lihat sinetron, lihat film itu jangan gedung-gedung. Nanti kalau gedung-gedung dikiranya beneran itu. Nanti akhirnya apa gedung-gedung itu? Ini apa gedung-gedung itu? Jangan terlalu serius begitu, ya. Nanti kita akan terbuai. Melihat drama juga begitu. Sekarang ini yang top itu drakor katanya, ya. Jangan ya itu tadi terlalu serius. Nanti kesengsem dengan pemainnya. Golek nanti gitu. Makanya dulu itu masih banyak hiburan, ada ludruk, ada ketoprak itu ya. Ada orang Tulungagung sini. Ada ketoprak yang top dari Tulungagung, apa namanya? Siswa budaya. Berarti setahun delok ya. Ya. Ada jogelo, ada Jorono, itu. Ya saya lihat yang gitu-gitu, ya. Itu orang yang terlalu serius melihat ketoprak. Sampai-sampai yang memerankan pati, ya, atau memerankan raja, nah ditelak terus sesuai kesengsem, begitu. Koyok rojo temenan gitu. Itu kalau terlalu serius. Betul, teko kono menang di gitu ya. Nah, ini kehidupan dunia itu permainan saja. Makanya orientasi hidup kita adalah kehidupan akhirat. Dengan apa tadi? Meraih kebahagiaan akhirat dengan seluruh karunia Allah yang diberikan kepada
kepada kita. Nah, itu untuk begitu. Caranya seperti apa menjalani kehidupan? Caranya seperti apa? Untuk meraih akhirat itu caranya seperti apa? Dikatakan, dilanjutkan di dalam ayat itu tadi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Apa sih perbuatan baik Allah itu? Apa, Bu? Allah itu pengasih penyayang. Allah itu maha memberi rezeki. Dan banyak itu, ya. Kebaikan Allah itu di situ. Allah itu maha pemaaf, pengampun, ya. Jadi banyak perbuatan baik yang mesti kita lakukan sebagaimana Allah berbuat baik. Tapi diingatkan juga, wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Tapi jangan sekali-kali kalian berbuat kerusakan. Kerusakan itu apa sih? Yang membuat kehidupan ini tidak tenang, tidak tentram, tidak damai, itulah kerusakan. Allah tidak suka. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat itu tadi, kerusakan, membuat ketidaktentraman, membuat ketidakdamaian, membuat ketidakharmonisan di dalam kehidupan. Allah tidak suka itu. Nah, kalau ingin sukses kehidupan akhirat, maka kita tinggalkan hal-hal yang seperti itu. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini sudah mulai ngantuk belum ini? Kalau belum ngantuk itu begini supaya tidak ngantuk. Dulu waktu saya masih kecil itu kalau ke masjid itu di saat Ramadan itu ada pujian. Ada pujian. Pujian yang dipakai, pujian itu adalah doanya Nabi Adam alaihissalam. Apa doanya Nabi Adam? Robbana, ayo dipimpin ya. Ya, biar tidak ngantuk ya. Robbana ya Rob, ya dipimpin ya. Suara kena nyampe. Ya. Robbana ya Robbana lagi Rabbana ya Rabbana cukup mengembalikan kita di saat kita masih kecil dulu, ya. Tapi bukan berarti sekarang tidak berdoa seperti itu, ya. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan itu. Tapi tadi belum selesai. Ini baru untuk pemanasan aja dulu. Nanti soalnya kira-kira sampai jam 3.
siap-siap saja, siap-siap saja. Jadi kalau belum jam 3 ya jangan ngersul nanti. Nah, tapi berdoa saja, mudah-mudahan tidak sampai jam ya itu. Ya. Tadi orientasi hidup kita adalah untuk menyerahi kebahagiaan akhirat. Harus memahami tentang dunia itu permainan, fata morgana, semu, tidak pasti seperti itu ya. Lalu kemudian prioritas harus ada untuk meraih kebahagiaan akhirat. Umur kita ini berapa sih? Kata Rasulullah SAW, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ada yang diberi lebih tapi tidak banyak. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan yang lebih itu ya. Amin Allahumma amin. Karena umur kita ini terbatas, maka perlu adanya prioritas hidup itu. Mana yang kita dahulukan, mana yang kita belakangkan, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang sangat penting. Kalau semuanya itu dikerjakan, tidak cukup umur 70 tahun itu untuk meraih kebahagiaan akhirat. Lihat gosip dilakoni, nonton drakor dilakoni, ya. Nang kafe ya dilakoni, sholat iya, pengajian tidak cukup kalau semuanya dikerjakan. Maka harus ada prioritasnya itu. Apa kata Allah yang mesti kita jadikan prioritas di dalam hidup ini? Yaitu di ayat yang semuanya hafal ya, kecuali yang belum hafal nanti di dalam surat Ali Imran ayat 133. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kalau sudah dibaca kok, oh iya ayat itu ya apa aku gitu. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannatun arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Hafal. Semuanya hafal ya. Tapi ada yang kecuali itu tadi. Kecuali yang belum hafal ya, nanti dibuka PR kita. Kata Allah, bersegeralah. Segera itu mesti jadi prioritas. Kalau kita menjadikan sesuatu itu prioritas, kan mesti kita kerjakan sungguh-sungguh dan tidak membuang-buang waktu. Segera. Apa yang mesti kita kerjakan segera? Ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Dua hal ini yang kita jadikan prioritas. Yaitu yang pertama, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggapai surga. Nah, ini tahapan. Untuk meraih surga itu harus melalui ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prioritas hidup kita itu apa? Meraih ampunan Allah. Itu yang prioritas. Sulit apa enggak kira-kira? Bagaimana sih untuk meraih ampunan Allah? Bagaimana Bu untuk meraih ampunan Allah? Banyak gitu ya. Ya, bukan hanya sekedar menggelar sajadah lalu nangis di situ, bukan hanya itu. Tapi banyak. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, innal hasanat yudhibnas sayyi'at.
Setiap perbuatan baik itu akan menutupi perbuatan buruk kita. Artinya setiap amal saleh, perbuatan baik menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan pesimis. Sekecil apapun, kalau itu perbuatan baik, maka itu bisa mengampunkan dosa. Bahkan di dalam hadis-hadis Nabi itu dikatakan, walaupun kalian sedekah dengan separuh biji kurma, itu bisa mengantarkan kalian ke surga. Tapi kira-kira mentolong enggak dengan separuh biji kurma itu? Itu paribasane ngono jadi wong Jawa itu ya. Paribasanya sekecil apapun, kalau itu perbuatan baik, kerjakan. Itu bisa mengantarkan ke surga. Jadi contohnya begini ya, supaya kita ini tidak galau. Ya meraih ampunan Allah itu apa gitu ya. Gak sempat aku naik bengi tangi sujud nangis, tidak sempat. Hal lain yang bisa kita kerjakan, amalan-amalan yang lain. Satu contoh misalnya, kita ini setiap hari berapa kali berwudu? Ayo, gitu. Minimal saja kita salat berapa kali? 5 kali. Itu berapa kali kita berwudu? Turun tentu, ini dekat kepala paling ngentut gitu. Ya. Ya, minimal berarti berapa kali? 5 kali. Apa yang kita rasakan ketika kita berwudu? Adem satu. Apa manis subuh, turun subuh, jam loro wudu, adem itu. Apa yang kita rasakan kalau kita berwudu? Apa sih? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita ini supaya tidak galau tadi untuk meraih ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah, ketika kita berwudu itu, air yang menetes dari wajah kita, dari tangan kita, dari kaki kita, dari jemari kita ini, semua yang menetes itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ini mesti harus kita ingat. Jadi ketika kita berwudu itu harus benar-benar gitu. Jangan asal-asalan. Karena ini akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa ampunan Allah ku didolimi ngono tok wudune gitu. Ya harus serius, sungguh-sungguh di dalam melaksanakan wudu. Bahkan setiap tetes terakhir dari jari jemari kita itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu setelah berwudu kita berangkat menuju majelis taklim ini. Berangkat kita itu juga mengampunkan dosa-dosa kita. Kita duduk di masjid ini didoakan malaikat agar dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu luar biasa banyak. Sekecil apapun amal saleh yang kita lakukan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka jangan segan-segan kita itu berbuat kebaikan. Walaupun tadi apa? Sedekah dengan apa? Separuh biji kurma. Sebenarnya dicoba lah separuh biji kurma gitu. Ya. Di dalam hadis yang lain, walaupun kalian bersedekah dengan tetangga kalian itu satu kaki kambing itu, tutune sak panci gitu ya. Diibaratkan seperti itu. Jadi kalau masak itu kuahnya yang banyak ya, meskipun isinya sedikit, nanti tangganya dipakai
Nek dicaci maki yo nek. Ngoke igo gitu deh ya, dicaci mesti kita ya. Nah, itu cuman permisalannya seperti itu. Jadi untuk meraih surga itu sedekah sekecil apapun, perbuatan baik itu lakukan. Itu bisa mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi prioritas hidup kita itu apa tadi? Meraih ampunan. Itu kita jadikan yang utama. Contohnya begini saja lah. Dulu sudah kita berikan contoh, kalau sesuai lah eling gitu ya. Contohnya begini. Kalau pengajian pagi hari ini Darunisa tanggal berapa ini? 12 Februari. Kita umumkan kemarin kita umumkan bahwa semua yang hadir di pengajian majelis taklim Darunisa akan diberikan uang saku 10 juta. Kira-kira bagaimana? Ya itu. Tapi mohon maaf, pagi hari ini tidak ada uang saku 10 juta. Diangen-angen cok aja, diangen-angen gitu. Jangan. Kenapa kok bisa meledak yang hadir? Kenapa? Ya, karena menjadikan uang 10 juta itu sebagai prioritas. Wis gak peduli lah liyane, pokoknya aku durung subuh wis no al-hidayah. Ya. Untuk apa? Mendapatkan uang. Oh itu jadikan prioritas. Jadi ampunan Allah itu kita tempatkan seperti uang 10 juta tadi. Tapi sekarang ini, sementara ini kita tidak menempatkan ampunan Allah itu seperti uang 10 juta. Kenapa begitu? Kenapa? Ini karena kita banyak dosa. Ini Allah menyiapkan Ramadan ini luar biasa. Kita belum masuk ya, belum masuk. Hanya ada tambahan ayat saja supaya kita ini lebih yakin menempatkan ampunan Allah itu sebagai prioritas. Allah berfirman lagi di dalam Al-Quran tentang ampunan itu. Nanti dicari lagi di Google. Bunyinya begini. Wa bataghi fima ataqallahu darul akhirah. Tadi yang itu ya. Sekarang sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Ini di qiraat lama itu dari Mesir itu sering diputer itu ya. Sabiku ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Artinya apa? Berkompetisilah kalian, berlombalah kalian untuk apa? Meraih ampunan Allah. Jadi meraih ampunan Allah itu sampai diperintahkan berlomba, kompetisi. Artinya apa sih kompetisi? Berlomba itu artinya apa? Berlomba, berkompetisi itu adalah mengerahkan seluruh potensi diri agar kita menjadi pemenangnya, kan gitu ya. Jadi meraih ampunan Allah itu mengerahkan seluruh potensi diri untuk mencapai ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin semua kita itu belum seperti itu. Nah, mau sholat aja kadang-kadang si arasen ya, mau datang ke majelis alim juga kadang-kadang arasen gitu. Timbul kemalasan. Mengapa sih ketika kita beribadah itu kadang-kadang timbul malas? Ada yang pernah begitu? Banyak. Kalau tidak banyak ya kabeh gitu. Ya.
Jadi kadang-kadang kita mau beribadah itu malas, adem, engkau disik gitu loh, adem kok disik, si ngantuk, engkau disik kan seperti itu. Mengapa timbul perasaan seperti itu? Itu karena kita berdosa, karena kita banyak dosa, karenanya kita diperintahkan untuk banyak beristighfar. Sulit tidak kita beristighfar? Sulit tidak beristighfar? Sulit bagi yang lali gitu ya. Tapi bagi yang ingat mudah itu beristighfar. Kapanpun, dimanapun kita bisa beristighfar. Padahal kita berbuat dosa itu seperti itu. Mudah kita berbuat dosa. Kenapa istighfar kita berat? Sekarang dihitung banyak mana dosa yang kita lakukan dalam satu hari dengan istighfar kita. Kira-kira akeh henti. Itu perlu kita hitung. Itulah yang disebut dengan muhasabah. Kata Ali bin Abi Thalib, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau sore hari itu datang, dia menatap langit-langit rumah. Matahari sudah mulai menyingsing ke barat. Dia mengatakan, sesuatu yang paling aku sesali di dalam hidup ini adalah ketika matahari terbenam, umurku berkurang, tapi tidak menambah kebaikan dalam hidupku. Itulah yang paling disesali oleh sahabat siapa tadi? Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pernah kita melakukan seperti itu? Kalau belum pernah, ya nanti dicoba. Hari ini apa saja yang aku lakukan? Yaitu dievaluasi diri, tidak menunggu 1 tahun, tapi setiap hari. Hari ini mulai subuh sampai terbenam itu apa saja yang aku lakukan? Berangkat ke majelis taklim, ngampiri teman, ngajak teman, alhamdulillah, menambah kebaikan. Tapi kalau mulai pagi sampai petang hari tidak ada kebaikan yang kita lakukan, itulah yang sangat kita sesali. Karenanya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kenal Bu Abu Hurairah? Yang kita kenal itu ya Pak Abu itu, Pak Abu. Abu Hurairah radhiyallahu an yang paling banyak meriwayatkan hadis itu mengatakan begini ketika di akhir hayatnya, sudah jauh, Rasulullah sudah wafat, Abu Hurairah mengumpulkan hadis dan yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia mengatakan begini ketika menjelang wafatnya itu, dia sakit. Dan ketika sakit itu dia dijenguk oleh sahabat-sahabatnya. Wahai Abu Hurairah, mengapa engkau menangis? Apakah engkau bersedih akan meninggalkan dunia ini? Lalu apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sama sekali aku tidak bersedih meninggalkan dunia yang saat ini tengah engkau nikmati. Tetapi yang aku sedihkan adalah ketika umurku ini berkurang, bekalku masih sedikit, sedangkan kematian itu semakin dekat. Pernah kita merenungi begitu? Bekalku ini masih sedikit, sementara nanti aku masih perjalanan jauh menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
melalui alam demi alam kita masuk di alam yang lain yang disebut alam barzakh. Sudah ada yang pengalaman ke alam barzakh? Ada yang ingin tahu? Ya itu, kita melalui alam barzakh. Berapa lama itu sebelum sampai di dalam kehidupan akhirat untuk menantikan persidangan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Abu Hurairah mengatakan kematian semakin dekat sedangkan bekalku itu masih sedikit. Bekalku masih sedikit sementara kematian itu, sedangkan kematian itu semakin mendekat. Nah, itu yang disedihkan itu oleh Abu Hurairah. Mestinya ini yang kita jadikan inspirasi bagi kita. Kita mesti berhitung. Kalau kita tidak merasa tidak sampai bekal kita itu banyak, caranya seperti apa? Menjadikan prioritas tadi. Kebaikan itu kita jadikan prioritas. Berpikirnya itu adalah kebaikan, dan kebaikan mesti segera kita lakukan. Karena kita merasa bekal kita itu masih sedikit. Siapa yang merasa bekalnya sudah banyak? Siapa? Ada yang merasa bekalnya sudah banyak? Kalau ada yang merasa nanti tak panggilkan malaikat itu cukup bekal gitu. Ya, itu. Kita ini sedikit bekal kita itu, ya. Makanya gunakan kesempatan untuk mengolah fikir itu, ya. Akal pikiran kita itu kita peras bagaimana menciptakan sesuatu yang kira-kira bermanfaat bagi kehidupan. Ya, sedekah ilmu ini, sedekah ilmu. Apa yang kita miliki kita sedekahkan, kita beritahukan ke orang dengan harapan nanti setelah kita wafat ilmunya itu masih bermanfaat. Nah, seperti itu. Ada tempat-tempat peribadatan untuk kehidupan ini yang perlu kita bantu, kita bersumbangkan harta kita. Nah, itu dengan harapan nanti setelah kita wafat ini masih bermanfaat. Maka pahala itu masih tetap mengalir. Umur berakhir, pahala tetap mengalir. Itu yang mesti kita jadikan prioritas seperti itu. Bagaimana caranya? Ini menggunakan akal. Jadi pikiran kita itu jangan dipakai untuk memikirkan orang lain, keburukan orang lain, drakor, apa habis ini untuk berpikir. Maka jadilah kita yang berpikir hal-hal yang kira-kira bermanfaat. Karena apa? Kematian umurku ini masih bekalku masih kurang, sedangkan kematian itu semakin dekat. Nah, ini berpacu kita dengan umur kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak menjadikan ampunan Allah itu sebagai prioritas, ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada di dalam surat Toha ayat 74 itu. Di situ ada rangkaiannya, ada 74 dan 75. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannama la yamutu fiha wa la yahya. Siapa yang tidak menggunakan ampunan Allah itu sebagai prioritas hidupnya, sehingga dia wafat itu di dalam membawa dosa, maka ketika dia menghadap Allah masih membawa dosa, orang yang seperti ini tidak dimasukkan ke surga, tetapi dimasukkan ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ketika di neraka itu dikatakan Allah,
mereka tidak mati dan tidak pula hidup. Nanti mengatakan, enak nanti setengah mati sampai setengah urip ini. Enak mana Bu? Setengah mati sampai setengah urip ya. Jadi wong matematika ya enak setengah urip gitu. Ya coba gitu. Coba setengah urip dikalikan urip jadi apa? Oh itu nantinya. Jadi mereka memang tidak mati dan tidak pula hidup hanya untuk merasakan siksa di dalam kehidupan akhirat itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sudah 1 jam. Sekarang kita masuk di Ramadan. Tadi prioritas hidup itu. Sekarang masuk di Ramadan. Ayatnya surat apa Bu? Al-Baqarah ayat berapa? 100 berapa? 83. Semuanya hafal insya Allah. Dari Sabang sampai Merauke ini semuanya hafal ya. Karena sudah sekian kali kita menghadapi puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya coba dibaca. Semuanya hafal Ibu ya? Sudah hafal ya? Alhamdulillah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Wahai orang-orang yang beriman, itu sapaan Allah, itu sapaan yang indah. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa supaya nggak iri ditambahi oleh Allah, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena manusia itu sifatnya iri. Iya apa enggak? Iri, wih kok aku kok iyo gitu ya. Itu biasanya itu begitu. Tapi Darun Nisa enggak lah, paling ya 1-2 neka nular orang liyane gitu. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau satu ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, kan banyak Al-Quran itu mengawali ayatnya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Apa kata Abdullah ibnu Mas'ud? Kalau Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman, di ayat ini dikhususkan buat orang-orang yang beriman. Maka setelahnya itu ada sesuatu yang amat penting ya. Kalau itu perintah, itu menjadi sesuatu yang amat penting. Kalau itu larangan, maka larangannya itu sangat berat untuk ditinggalkan. Perintah juga begitu. Perintah puasa itu berat apa ringan sih? Berat apa ringan puasanya? Siapa sih ngomong ringan? Apa? Coba uang loro dikongkon milih puasa apa milih kak? Kira-kira milih dia. Enak tak puasa? Puasa itu berat. Jadi ono sing ngomong, wah kayak enteng aku bujui. Bukti ini apa? Ngerinti. Ya sambat, lapar. Jadi itu berat. Puasa itu berat.
kecuali tidak ada yang mampu melaksanakan, menjalankannya kecuali orang-orang yang benar-benar beriman. Nah, makanya menghadapi bulan Ramadan, kita mesti yang perlu ditingkatkan itu persiapannya adalah menguatkan keimanan kita. Dijawab ini, iman yo kait biyen yo ngene iki. Sing berubah iku lama Imron gitu ya. Bagaimana supaya iman itu kan begini grafiknya, yazidu wa yanqus, kadang-kadang meningkat, kadang-kadang. Nah, kalau menurun ini bahaya. Yang tadi kita katakan, mengapa sih kita itu berat beribadah? Karena imannya itu sedang turun. Mengapa sedang turun? Disebabkan apa iman itu turun? Karena kita banyak bermaksiat, berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kita sekarang itu mudah berbuat dosa. Kalau dulu keluar rumah itu baru kita berbuat dosa. Sekarang ini di dalam kamar saja bisa berbuat dosa. Melalui apa? HP kita. Makanya perbanyak kita istighfar. Ayo Mbak Aziza dibacakan istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadapi Ramadan kita tingkatkan apa? Kualitas iman kita. Yazidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Iman itu naik manakala kita hiasi penuhi kehidupan kita itu dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita. Itulah yang bisa menaikkan iman kita. Karenanya menjelang Ramadan itu kita tingkatkan ibadah kita yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW mulai bulan Rajab, lalu kemudian sekarang bulan apa? Februari. Oh iya, di Rajab, Sa'ban dan Ramadan. Makanya ada doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa wa balighna Ramadan. Mengapa? Di bulan Rajab sudah banyak kita hiasi dengan amalan-amalan soleh untuk meningkatkan iman supaya grafiknya begini naik. Jangan mumpung belum puasa terus kemana? Itu ya, itu umum jawabannya itu. Ya, tidak itu. Jadi mesti ada di sisi lain itu persiapan batiniah kita, iman kita. Itu mulai Rajab ya. Sa'ban sudah mulai meningkat lagi ya. Sa'ban mulai meningkat. Masuk Ramadan. Nah, ini kita semangat untuk meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai bulan Ramadan itu disia-siakan. Apa sih kebiasaan kita ketika menghadapi Ramadan? Apa Bu? Kebiasaan kita apa Bu? Sebelum Ramadan datang itu apa yang kita lakukan?
belanja. Kalau belanja ya jangan diam-diam dong, bagi-bagi gitu loh, ya apa? Apa Bu? Biasanya yang kita lakukan sebelum datang Ramadan, ada yang ziarahku, iya begitu. Ya meskipun tidak ditetapkan harus menjelang Ramadan, ziarah itu kapan saja, tapi menjadi kebiasaan kita ketika akan masuk Ramadan kita ziarah. Lalu setelah di kuburan apa yang kita lakukan? BM linggon gitu. Ya. Berdoa ya, doa di situ. Ketika masuk kuburan itu apa yang kita ucapkan? Assalamualaikum ya ahlal diyar, minimal itu. Tapi jangan arep-arep dibalesi salamnya itu. Ya itu ya. Jadi salam yang tidak perlu dibalesi itu ya salam masuk kuburan itu. Dan salam ketika sudah tahiyat akhir. Jangan nanti imamnya assalamualaikum seburi waalaikumsalam. Ya, tidak harap dibalesi gitu ya. Seperti kita masuk pemakaman itu, masuk kuburan. Jadi berziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Apa hikmahnya kalau kita ingat kematian? Apa hikmah? Nah, perlu kita mengingat kematian agar ketika masuk Ramadan kita ingat mati, sehingga kita bersungguh-sungguh. Jangan berziarah kubur itu digandeng karo ngelencer ya. Mari ziarah sediluk ngelencer sing hilang iki. Jadi tidak ingat mati lagi ya. Jadi ziarah kubur ya khusus harus ziarah kubur. Seperti kita hadir di sini majelis taklim, jangan kemudian berangkat majelis taklim dan setelahnya itu lalu kemana-mana. Jadi niatnya nanti kerepotan malaikat iki nang dijane wong iki. Jadi malaikat kan kerepotan nyadetin. Iki majelis taklim mau saja wis sambatin kecil. Nah, terus iku melencer pirang-pirang jam lah ya. Jadi catatannya ini sing enak iki catatan ndi gitu. Nah, jadi kalau satu tujuan khusus itulah yang menjadi niat kita, yang menjadi catatan ibadah kita, supaya kita ingat mati, sehingga ketika masuk Ramadan itu benar-benar kita ingat mati dan benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kebiasaan orang sebelum Ramadan apa yang dilakukan? Ada lagi ziarah kubur itu yang dilakukan berjamaah. Di sini insya Allah tidak ada ya. Kalau di sana ada. Apa disebut apa? Ziarah kubur berjamaah ya. Disebut apa ya? Di tempatnya Bu Didin itu masih ada. Yang disebut dengan nyadran. Iya, ya. Itu kan ziarah kubur berjamaah. Ya, siapa yang dari Jawa Tengah atau Jawa Timur bagian sana? Ada yang kenal dengan istilah nyadran. Nyadran itu ziarah kubur bareng-bareng orang sekampung gitu. Ya, satu desa, satu pedukuhan itu ke makam semua. Setelah itu keluar dari makam makan gitu. Itu di luar makam makan. Itu yang disebutnya nyadran. Ya boleh-boleh saja namanya ziarah kubur, tapi tidak, yang penting itu tidak dijadikan keharusan. Nah seperti itu. Itu nek kamu nek dosa loh kan. Tidak boleh ya, tidak boleh gitu.
Kemudian apalagi kalau besok itu puasa, sekarang itu apa yang kita lakukan? Biasanya itu loh yang diperbuat orang-orang. Apa namanya? Masih ada megengan. Megengan. Ya, ya. Megengan itu apa yang kita perbuat di situ? Makan-makan ya. Membuat apa? Nah, ada orang Klaten di sini? Ada orang Delanggu? Ada. Ngerti Jatinom? Di sana itu ada budaya begitu. Kalau megengan itu udan apem gitu. Udan apem, membuat apem. Itu adalah cara dakwah ulama-ulama dulu, barangkali begitu ya, untuk mengajak masyarakat. Jadi kita tidak langsung berantas begitu saja, enggak, tetapi memaknai sebuah acara-acara itu menjadi makna yang benar-benar bermanfaat. Megengan itu sebetulnya sama dengan tasyakur ya. Tasyakur itu melahirkan kegembiraan. Jadi ketika Ramadan datang, bagi-bagi makanan menunjukkan apa? Kegembiraan. Karena kita ini diberikan umur sampai dengan Ramadan. Nah, itu. Sudah jam 3 belum? Ya sudah sampai di situ. Lalu kemudian pesan kita di dalam pengajian ini yang ingin saya sampaikan, yaitu pesannya malaikat Jibril alaihissalam. Jangan ditanya kapan Ustadz ketemu malaikat Jibril. Ini disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan malaikat Jibril? Peringatan keras dari malaikat Jibril yang harus kita camkan di dalam diri kita. Kata malaikat Jibril begini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bu'dun man adraka Ramadan falam yughfarlah." Kata malaikat Jibril, celaka. Siapa? Mereka yang diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan, tetapi ketika Ramadan itu sudah pergi meninggalkannya, dosa-dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini orang yang celaka seperti itu. Karenanya kita gunakan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesempatan umur kepada kita, dipertemukan dengan Ramadan. Apa yang ingin kita raih? Ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Ramadan ini disebut juga dengan Syahrul Maghfirah, bulan Allah mengampuni semua dosa. Karenanya setiap hadisnya itu mengatakan begini, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka dengan sungguh-sungguh mengharapkan, dengan penuh keimanan dan mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dosa-dosanya akan diampuni Allah. Begitu pula sholat tarawih ya. Di sholat tarawih itu juga begitu. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min. Siapa yang di malam Ramadan itu dia sholat malam, sholat tarawih, maka dosa-dosanya itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak pintu pengampunan di bulan Ramadan ya. Segala kebaikan akan dilipat gandakan. Allah itu maha sayang kepada orang beriman. Seberapa besar dosa kita,
Allah melipat gandakan pahala amal itu. Artinya apa? Semakin berlipat-lipat pahala kita, semakin banyak dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang ditanyakan, monggo. Oh iya sini. Darun Nisa. Ada yang tanya tadi. Tapi aja takon batale poso ya apa. Ya. Ya. Akan prioritas untuk terkait dengan prioritas dari Islam. Saya mau menanyakan untuk istighfar. Biasanya di bulan Ramadan itu ada doa istighfar yang diutamakan di 10 hari terakhir. Terkait dengan istighfar juga, ada istighfar dari Adam, ada Nabi Yunus, dan selain itu istighfar yang biasanya dilakukan dari Muhammad. Menurut Ustaz, yang mana yang lebih diprioritaskan? Apakah yang 10 hari terakhir Ramadan itu, atau tetap kita istiqomah dengan sejumlah istighfar itu? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Setiap istighfar yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran melalui kehidupan para nabi dan rasulnya, itu adalah semuanya baik ya kita baca. Tidak ada yang lebih istimewa dan tidak lebih istimewa. Hanya saja yang berdasarkan hadis Nabi ada yang disebut dengan Sayyidul Istighfar. Itu banyak-banyak dibaca. Lalu kemudian ada istighfar di 10 terakhir. Itu ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekiranya aku menjumpai Lailatul Qadar itu apa yang aku baca, kan gitu ya. Maka Rasulullah mengajarkan yang diawali biasanya begini, la ilaha asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Perbanyak baca itu. Tidak harus di akhir Ramadan, dari awal Ramadan kita baca itu. Menunjukkan kesungguhan kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Semuanya bisa dibaca. Semua kalimat-kalimat istighfar perbanyak itu kita baca di bulan Ramadan. Dengan demikian mudah-mudahan tentunya cara membacanya itu sampai ke dalam hati kita. Jangan kemudian astagfirullahaladzim, astagfirullah, gitu. Ininya kemana-mana tapi bibirnya itu mengucapkan ada etika di situ. Maka kita mesti konsentrasi ketika kita membaca, karena doa itu tidak diijabah pada hati yang lalai ketika seseorang itu berdoa. Tapi yakini sebelum berdoa bahwa setiap doaku ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dulu yang perlu diterapkan. Jadi ketika kita doa, yakini bahwa doaku ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan kemudian nuntut kok endi wong aku ndonga ngene wong kan kabul itu tidak. Ada cara-cara Allah mengabulkan doa. Insya Allah sudah disampaikan. Ada 3 itu ya. Doa itu tidak pertama diberikan secara apa yang kalian minta. Yang kedua akan diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dengan kenikmatan dan kebaikan kehidupan dunia ini, diberikan sehat, diberikan rezeki, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu akibat doa kita. Kalau di dunia tidak diberikan, di akhirat pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan kagum di akhirat. Omaku kok mapi ini gitu ya. Kok jadi istana begini? Itulah doa kalian. Itu nanti jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Silakan. Nanti tanya-tanya sampai jam 3 ya, sehingga bisa sampai jam 3. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya ingin tahu prioritas yang utamakan itu mencari ridhonya Allah atau ampunan Allah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi yang menjadi prioritas hidup kita itu adalah meraih apa tadi? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk menggapai surga itu melalui tahapan-tahapan. Yang pertama adalah ampunan Allah. Dan puasa ini menjadikan seseorang itu menjadi hamba Allah yang bertakwa. Artinya apa? Orang bertakwa itu adalah orang yang dijamin masuk surga. Artinya apa? Yang dosa-dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dengan Allah. Sekarang dosa kita dengan sesama itu mesti kita selesaikan, ya. Yang dulu pernah ngerasani ya tidak apa, kita minta maaf, sudah saling-saling mengerti gitu ya. Kira-kira akeh sing ngerasani aku apa enggak loh? Neka jalur sepuro aku menit tak di akhirat ya. Nah, ya. Nah, itu kita selesaikan dulu ya. Kita selesaikan dulu. Ada lagi apa? Nanti aja ya. Setelah ini apa sekarang? Enggak ya, nanti ya. Monggo sih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mengucapkan Ustaz dan ibu-ibu sekalian, ini ada satu ayat di mana satu ayat ini saya merasa pas untuk kita di bulan puasa nanti. Itu berada di surah Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Jadi di ayat ini ada kalimat fastabiqul khairat, yang dimana Allah mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang menjadi bahan pertanyaannya adalah apa yang menjadi kendala pada saat kita berlomba-lomba dalam kebaikan, dan bagaimana cara mengatasinya? Sabun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan bapak sekalian, tadi di dalam menyampaikan prioritas kita adalah meraih ampunan Allah segera. Lalu di situ juga ada ayat, berkompetisilah kalian di dalam meraih
ampunan Allah dan surganya. Dikhawatirkan kalau tidak kompetisi nanti kauman tempat. Makanya kita mesti meraihnya itu dengan sungguh-sungguh. Lalu ditambah lagi sekarang berlomba-lombalah di dalam kebaikan, lebih-lebih di bulan Ramadan. Untuk apa? Untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Kendalanya apa di dalam berkompetisi? Mesti kompetisi, makanya ada di dalam kompetisi itu disebut kompetisi yang sehat, kompetisi yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jauhkan dari perasaan hawa nafsu kita. Kompetisi yang kita lakukan adalah kompetisi dengan penuh keikhlasan. Kita yakini bahwa yang maha menilai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mesti yakin. Maka jangan sekali-kali ketika kita berkompetisi itu minta dinilai oleh orang. Nanti ditunjukkan di dalam kehidupan akhirat. Ketika kita berkompetisi, ini model kompetisimu dulu seperti ini. Bahkan kalau kita tidak ikhlas, tidak menjadikan kita ke surga, bahkan kita dimasukkan di neraka, karena di situ ada yang disebut dengan syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Apa Bu syirik kecil? Syirik kecil gitu. Apa Bu? Nah, itulah yang disebut dengan riya. Apa riya itu? Ingin dinilai oleh orang lain, oleh manusia. Maka ketika dia berkompetisi, jangan sekali-kali hati kita terbesit kompetisi kita itu dinilai orang. Tetapi yakini bahwa yang maha menilai itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ikhlas, ada 3 orang bener-bener sampai telut menan ya, siap-siap. Orang yang biasa sedekah, orang kaya sedekah, sedekahnya tidak bisa mengantarkan ke surga, karena ketika disidang di hadapan Allah, ketika ditanya, kau pakai apa kekayaan yang aku berikan? Sedekah, derma. Kata Allah, untuk apa? Lillahi, untuk Allah. Kata Allah, tidak. Engkau bersedekah itu hanya untuk dinilai oleh manusia. Ini itu sudah kalau kalian dapatkan, kalian dijuluki sebagai orang dermawan. Sudah kalian dapatkan, sehingga tidak bisa mengantarkannya ke surga. Ada orang yang pandai ilmu, lalu kemudian dia mengajarkan ilmunya itu. Tapi ketika sampai di persidangan Allah, engkau amalkan untuk apa ilmu? Sudah aku ajarkan wahai Allah tentang Al-Quran itu. Untuk siapa? Lillahi, untuk Allah. Kata Allah, enggak. Engkau mengajarkan ilmu itu hanya untuk dinilai orang bahwa engkau itu adalah orang alim, ahli Al-Quran. Maka ilmunya itu tidak mengantarkan dia ke surga. Yang ketiga, ini amalan baik semua yang dilakukan. Orang yang berjihad fisabilillah, ada jihad dia ikut, gagah berani, dia membunuh musuh-musuh Allah dan akhirnya dia terbunuh juga. Kata orang, dia adalah pahlawan, dia berjihad di jalan Allah. Tetapi di persidangan Allah lain. Engkau berjihad untuk siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Allah, tidak. Ada terbesit di dalam hati kalian
engkau berjuang itu, berjihad itu agar dinilai orang bahwa engkau itu pemberani dan supaya digelari pahlawan. Maka jihadnya tidak bisa mengantarkan dirinya ke surga. Karenanya apa? Mulai sekarang kita niatkan di dalam hati kita beribadah selama bulan Ramadan, diniatkan dengan ikhlas, semata-mata niat lillahi ta'ala. Di dalam doanya niat insun itu ada itu, nawaitu somal itu penutupnya begitu ya. Jadi apa yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah kompetisi kita itu menjadi kompetisi yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa ya. Ada beberapa yang kita doakan dari jamaah kita, diantaranya almarhum Ibu Misriah Sihabuddin wafat ya, mendahului kita, dan kita juga semuanya ini pasti akan menyusul sama dengan Ibu Misriah ini. Kita doakan, mudah-mudahan kita juga didoakan oleh anak-anak kita dan saudara-saudara kita yang belakangan dia menyusul kita. Kemudian almarhum Pak Afan bin Indra Aswandi, ini juga keluarga dari jamaah Darun Nisa, juga mendahului kita. Ibu Gunterlin Sukardi ini sedang sakit. Kita doakan mudah-mudahan segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluarganya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian cucu Ibu Darso, semoga ini cucu yang baru menjadi anak yang soleh, yaitu cucunya yang bernama Atara Sakil Hadinata, orang Jawa Barat ini. Kemudian Andi Aira Arsil Alif ya. Mudah-mudahan cucu-cucu ini menjadi cucu yang soleh dan solihah. Begitu pula cucu kita semua menjadi cucu-cucu yang soleh dan solihah. Kemudian Ibu Hartoyo ini mau pindah ke Malang. Sayangnya alamatnya belum dicantumkan di sini, jadi tidak bisa dihampiri nanti. Ini mudah-mudahan kepindahannya yang berarti tidak bisa lagi mengikuti Darun Nisa Majelis Taklim, kecuali kalau nanti beliaunya sempat dari Malang ke sini, pahalanya malah lebih besar kalah kita semua. Jadi jauh-jauh ikut Majelis Taklim Darun Nisa. Mudah-mudahan kepindahannya itu menjadi kepindahan yang diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan keselamatan dan kedamaian, ketentraman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kita berdoa kepada Allah di penghujung acara kajian pada pagi hari ini. Ini juga ada. Oh ya. Mudah-mudahan kehadiran kita ini sudah sekian beberapa menit yang lalu kita lalui dengan bertaklim bersama. Mudah-mudahan dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa mengangkat doa-doa kita menjadi doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karim 'azimi sultanik.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pagi hari ini kami bersimpuh di rumah-Mu ya Allah yang Engkau cintai, maka cintailah kami, muliakan kami di hadapan-Mu wahai Allah. Allahumma ya Allah, telah Engkau berikan berbagai macam rezeki dan karunia kepada kami, bahkan kami tidak mampu menghitungnya. Aku bermohon kepada-Mu ya Allah, pertemukan kami dengan bulan Ramadan yang Engkau berkahi, sehingga kami dapat menunaikan ibadah dengan sebaik-baiknya, dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau ampuni dosa-dosanya dan kelak Engkau masukkan ke dalam surga-Mu. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikan kami kesehatan jasmani rohani kami, begitu pula keluarga kami, anak-anak dan cucu kami serta sahabat-sahabat kami, menjadi kesehatan yang bermanfaat bagi kehidupan kami, yaitu kesehatan yang bisa mendekatkan diri kami kepada-Mu. Allahumma ya Allah, jadikanlah akhir hidup kami, yaitu akhir hidup yang indah, yaitu yang kami dambakan, menjadi kehidupan yang akhir dengan disebut dengan husnul khatimah. Allahumma inna nas'alukal husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Tawaffana musliman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan. Semoga apa yang